Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Pembangunan Aceh, apa kabar? Hari ini saya hadir lagi untuk Anda semuanya. Dan narasumber saya udah berganti deh ya. Kalau tadi saya ditemani oleh Bapak Frankie dan juga Bapak Dadek, kali ini sudah ada yang seger-seger gitu ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum untuk Pak Wawan Gunawan dan juga Bapak Dedek Hadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat ya? Masih aman? Jantungnya aman? Aman. Ya, Sebelum tadi ke podcast Bapak Da bercerita. Tadi sebelumnya kemana aja sih udah? Ada kegiatan begitu? Ya, kita kebetulan hari ini bersama dengan kawan-kawan di Bapeda dan didukung oleh kawan-kawan dari Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim mengadakan acara workshop untuk bagaimana kita mempersiapkan infrastruktur untuk REDD yang sebagaimana dibahas di tema pertama. Baik. Dan ini juga kita sekaligus juga meningkatkan kapasitas di level subnasional Aceh untuk bisa memenuhi dan menempuh kira-kira apa-apa yang dibutuhkan untuk bisa mengakses ke sana kira-kira. Oke, berarti selaras dong dengan pembahasan kita hari ini ya? Tepat sekali. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Wawan Gunawan. Ini selaku Kasubdit Dukungan Sumber Daya Perubahan Iklim Ya, KLHK, dan juga Pak Dedek Hadi sebagai Subkoordinator Inventarisasi. Oke, mohon maaf belibet sekali ya. Dan perencanaan hutan DLHK Aceh. Iya, baik. Ya, rekan pembangunan, kita tadi seperti yang sudah terbahas di segmen pertama di sebelumnya tentang bagaimana kita bisa menjaga hutan, bagaimana kita bisa mengurangi emisi karbonnya sendiri. Dan ternyata saya baru tahu, itu ternyata ada bentuk seperti pembayaran gitu ya. Ada bisnis di situ. Nah, tapi memang ini luar biasa sekali. Tadi sebelumnya juga sudah dengan Pak Frankie, di mana beliau berkunjung dengan tim ke Kalimantan Timur. Kemudian melihat apa yang bisa Aceh lakukan begitu. Kita hari ini akan membahas tentang REDD Plus ya. Kalau boleh nanti agak-agak susah nih kalau saya yang jelasin ya. REDD ini Rakan Pembangunan adalah langkah-langkah yang didesain untuk menggunakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi dari rumah kaca, dari deforestasi dan degradasi hutan. Betul ya? Betul. Terhafal akhirnya ya. Seperti saya cocok untuk ke sana. Baik, saya ke Pak Wawan dulu Pak. Kita kan melihat bahwasanya banyak sekali yang membuat orang berubah tentang hutannya sendiri, pandangannya sendiri. Aceh punya hutan tuh luar biasa banyak banget. Tapi terkadang si masyarakat ini yang nggak aware terhadap kelestarian hutan tersebut. Nah, jika melihat dari substansi yang ada nih, Pak Wawan, sebenarnya kita bisa dijelaskan nggak sih tentang skema pendanaan? Karena tadi kita berbicara tentang bisnis, ada payment di situ. Nah, skema pendanaan terhadap REDD Plus ini sendiri, Pak Wawan, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang sebelum ke sana mungkin sedikit ingin menjelaskan ya, Pak Dede. Dan Bapak Ibu. Jadi terkait RED Plus ini memang dari namanya saja kan pengurangan emisi ya. Dari deforestasi, degradasi hutan, dan 3 plusnya yang lain itu, yang Sustainable Management of Forest, Conservation, dan juga Enhancement of Forest Carbon Stock. Nah, terkait itu memang RED Plus ini merupakan salah satu aksi mitigasi di sektor kehutanan yang memiliki kontribusi terbesar sesungguhnya di dalam penurunan NDC kita. Nah, jadi ketika kita berbicara pengurangan emisi gas rumah kaca, tujuannya kita harus ingat bahwa itu adalah untuk pencapaian NDC. Karena memang semua effort kita adalah pertama kita tujukan dulu untuk memenuhi NDC. Nah, setelah itu baru kita ke hal yang lain. Nah, terkait tadi skema pendanaan RED Plus, memang untuk pendanaan RED Plus ini sangat seksi sekali, Mbak ya, karena banyak negara di tempat lain atau juga mungkin multi pendanaan ingin mendanai sebetulnya terkait RED Plus yang ada di Indonesia, karena kita kan salah satu dari 3 negara yang terluas ya selain Brazil dan Kongo, sehingga memang
Indonesia ini cukup seksi bagi negara-negara, terutama negara-negara donor yang ingin membiayai. Nah, untuk saat ini memang yang sudah nyata di dalam memberikan pendanaan itu kan ada 3 ya yang sekarang. Yang tadi mungkin Pak Franky sudah menjelaskan terkait FCPF yang di Kalimantan Timur, kemudian BioCF mungkin yang di Jambi yang sudah ada nyata pendanaannya. Jadi memang enggak hayalan lagi, memang barangnya sudah ada. Memang sudah ada. Sudah terjadi. Dan juga yang ketiga itu adalah terkait dengan yang GCF, Green Climate Fund. Yang kita menerima 103,8 juta US dollar ya. Nah, memang dana tersebut tentunya nanti akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang inline sejalan dengan Red Plus itu sendiri. Baik. Sejalan dengan Red Plus dan memang nanti akan ada disbursement-nya. Artinya mungkin bagi provinsi-provinsi yang telah berkontribusi akan memperoleh pendanaan tersebut. Nah, mungkin untuk GCF ini memang periode yang digunakan untuk pengukuran kinerja itu 2014-2016. Tahun 2014 sampai 2016 itulah anggaran atau dana yang dikucurkan oleh GCF. Nah, itu baru sebagian dari capaian reduksi emisi kita, Mbak. Baru sebagian, Pak? Sebagian kecil. Wah, jadi berapa persen lagi untuk mencapainya? Itu di 2014-2016. Jadi sesungguhnya jika ada donor lain yang mungkin ingin memberikan insentif terhadap sisa yang di 2014-2016 sebetulnya masih bisa, masih dimungkinkan. Dan kita pun akan mencoba untuk menghitung lagi capaian kinerja kita di tahun-tahun berikutnya sampai 2020 mungkin, untuk nanti diharapkan ada insentif yang masuk untuk RBP tersebut, Research Based Payment. Nah, peluangnya bagaimana tuh, Pak? Peluangnya kalau saya lihat dari perkembangan memang cukup bagus, karena dari tadi saya sampaikan di awal, dari luar itu melihat kita sangat potensial sekali, seksi ya. Nah, jadi tinggal bagaimana kita menyiapkan kebijakan kita, regulasi kita, di mana jangan sampai kita terjebak. Artinya terjebak adalah hak atas karbon kita pindah semua. Iya. Nah, itu yang kita memang jaga, kita regulasi agar kita tujuan utama tadi untuk memenuhi NDC itu dapat tercapai. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Harapan kita semua kan yang terbaik pokoknya gitu ya. Nah, kalau Pak Dede sendiri, menurut Pak Dede, kita melihat Aceh ini statusnya seperti apa sih terhadap mereduksi emisi dari deforestasi dan juga degradasi itu, Pak Dede? Ya, baik. Aceh ini memiliki sekitar 3,5 juta hektar kawasan hutan, dan juga menurut catatan dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan bahwa Aceh juga merupakan provinsi di regional Pulau Sumatera yang hari ini masih memiliki tutupan hutan paling baik, di mana juga ada 4 spesies kunci sebagai salah satu indikator utama yang hidup di dalam hutan Aceh sebagai habitat alaminya. Betul. Ini juga menjadi pertanda bahwa hutan Aceh masih cukup lebih baik. Bukan berarti hutan Aceh itu tidak menghadapi masalah di lapangan. Tentunya aktivitas deforestasi dan degradasi masih terus terjadi. Tapi ya memang kita terus berupaya untuk bersama-sama dengan para pihak termasuk masyarakat untuk melakukan upaya-upaya untuk melakukan reduksi deforestasi dan degradasi. Yang kedua, sesungguhnya dalam konteks REDD Plus, Aceh sudah menginisiasi program tersebut dari tahun 2007. Tadi Pak Dadik juga sudah bercerita di podcast kita yang pertama bahwa effortnya Aceh itu sudah cukup luar biasa sesungguhnya. Nah, cuman memang untuk memastikan endurance itu tetap terjaga, komitmen terjaga itu menjadi
hal yang tentunya perlu kita revitalisasi kembali. Yang pertama, enabling condition yang sudah dibangun di Aceh terkait dengan bagaimana mengakses pendanaan sebagai satu bonus. Karena kita melihat sebenarnya melindungi dan menjaga hutan, mengelola hutan adalah bonus. Kalau ada pendanaan itu adalah bonusnya. Adalah bonus, ya benar. Karena sesungguhnya kenapa Aceh, Endatu Aceh, kita dulu menjaga hutan karena memang itu menjadi satu kebutuhan. Daerah kita ini rawan bencana, Mas. Dan juga memiliki tipologi daerah wilayah yang ya memang perlu kita jaga dan kita lindungi kelestariannya, sehingga ini juga menjadi jaminan bagi kehidupan ke depannya. Nah, tapi ketika itu akan ada skema pendanaan, maka itu akan menjadi bonus yang harus kita dapatkan juga sebagai hak, dan juga akan menjadi salah satu penunjang bagi kegiatan pengelolaan yang lebih lanjut. Ada beberapa kebijakan penting di Aceh dalam sektor kehutanan khususnya yang sudah ditempuh dan dijalankan, misalnya moratorium logging. Moratorium logging kita adalah targetnya dulu namanya HPH, hak pengusahaan hutan, atau kalau sekarang namanya perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Jadi izin-izin itu kita jeda tebang, jangan tebang dulu. Kita coba ditata dulu, kita melakukan strategi 3R di sana. Kita redesign hutan Aceh itu seperti apa, di mana tata kelola di hutan wilayah yang berizin itu mana yang boleh tebang, berapa yang boleh ditebang per hektarnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita juga melakukan upaya-upaya reduksi deforestasi. R yang kedua nih, itu melalui misalnya salah satunya merekrut sebanyak 2.000 orang tenaga pengamanan hutan. Mereka ini adalah masyarakat lokal champion yang ada di sekitar hutan, termasuk pemuda-pemuda kita, termasuk juga menjadi bagian dari proses penyelesaian reintegrasi pada saat itu, yang selanjutnya ditugaskan untuk membantu perlindungan pengamanan hutan di lapangan. Karena mereka paling tahu nih wilayah di sana, di tingkat tepa. Jadi mereka lah kita tugaskan. Nah, R yang ketiga adalah melakukan kegiatan reforestasi. Nah, memulihkan hutan-hutan yang rusak dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini sudah kita lakukan dari 2007. Hanya saja memang kalau kita melihat bagaimana infrastruktur RED Plus yang tadi kita juga berdiskusi bersama di dalam workshop, bahwa ini perlu kita dokumentasikan dengan baik. Kadang-kadang masalah kita satu itu, Mas. Kita sudah melakukan banyak, tapi karena nggak ada dokumentasi sehingga tidak ada rekognisi kan. Itu jadi masalah juga. Jadi ke depan sepertinya kita harus bagaimana menata kembali, termasuk sektor hutan dan lahan itu tidak hanya terkait dengan kehutanan saja, termasuk sektor-sektor lain yang berbasis lahan juga mendukung bagaimana sektor kehutanan juga bisa melakukan pengelolaan secara lebih baik. Nah, beberapa enabling condition yang lain tentunya adalah resource person di Aceh yang ngomongin RED itu bahkan jauh hari, misalnya RED ini belum menjadi isu seksi, sudah ada di Aceh. Nah, sekarang bagaimana bisa memobilisasi mereka ini yang terpencar-pencar, ada yang ditugaskan di mana, ada yang sudah kemana, ini pengetahuan dan beberapa evidence base yang ada di mereka itu coba kita kolek kembali untuk selanjutnya bisa kompilasi, sehingga ini juga akan menjadi salah satu menjadi pemenuhan prasyarat yang coba kita submit untuk mendapat pendanaan itu. Tentunya kita butuh anggaran yang cukup besar. Betul. Penelitian di UI itu mengatakan ketika wilayah dengan nilai tutupan hutan yang luas itu pasti punya kebutuhan fiskal yang besar. Setuju. Sedangkan pertumbuhan ekonominya rendah. Betul. Begitu juga sebaliknya. Kalau wilayah yang hutannya sedikit itu rata-rata kalau di Indonesia ini pertumbuhan ekonominya tinggi. Betul. Tapi dia juga kebutuhan untuk memanfaatkan mengelola kawasannya juga rendah. Jadi coba kita balik bagaimana sekarang Aceh dengan existing tutupan hutan yang cukup baik itu juga bisa mendapat benefit dari sana, sehingga ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis bioekonomi khususnya secara berkelanjutan, untuk selanjutnya secara bersama-sama kita bisa selaras dan harmoni dengan alam. Baik, nih Pak Dede, tadi kan kita berharapkan ada benefit yang positif. Ini boleh diceritain nggak sih benefit yang untuk masyarakat di sekitar itu atau untuk negara? Ya, tentunya dalam konteks RED Plus, tadi juga saya mendapat pemahaman baru dari bapak-bapak kita dari KLHK, rekan-rekan saya semua, bahwa memang pendanaan itu sebelum kita lakukan akses di sana, kita juga harus menyiapkan namanya dokumen benefit sharing mechanism. Di sana kita harus mengidentifikasi sebenarnya siapa-siapa aktor yang memang berpotensi dan memiliki atau menginfluence proses reduksi deforestasi itu bisa terjadi.
dan mereka juga orang yang akan menerima benefit. Baik. Jadi termasuk anak-anak muda, akademisi, bahkan mungkin pelaku-pelaku yang lain yang juga memiliki interest terhadap isu-isu terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan juga akan berpotensi menerima manfaat, terutama masyarakat, lebih penting lagi yang ada di sekitar hutan. Betul, karena juga mereka yang merasakan Betul. juga akibat dengan adanya hutan yang terjaga ataupun tidak. Persis, Nah, ya. saya terakhir nih ke Pak Wawan. Pak Wawan tadi menarik sekali yang bagaimana redesign ya. Jika ada hutan yang seperti apa ya istilahnya penebangan hutan secara liar, apakah ini juga merubah wajah hutan secara redesign-nya sendiri, Pak Wawan? Terakhir nih. Ya tentu saja ya, kalau ada penebangan hutan secara liar kan otomatis itu akan menimbulkan emisi ya. Ya, itu dia Sehingga maksudnya. terjadilah deforestasi ya kalau dia sampai habis semua, atau degradasi hutan kalau hanya beberapa pohon mungkin. Nah itu memang akan berdampak pada meningkatnya emisi, sehingga kinerja Red Plus otomatis akan turun kan. Betul. Oleh karena itulah mungkin rekan-rekan di Aceh semua menghimbau nih agar tolonglah jaga hutan ya. Tidak hanya untuk kita di masa sekarang, tapi untuk generasi kita di masa yang depan. akan datang. Dan kalaupun ada insentif, anggaplah itu sebagai bonus ya. Anggaplah sebagai bonus. Bener. Jangan kita langsung ngejar, oh itu ada insentifnya. Jadi jangan hanya kerja cuma gara-gara dibayar gitu ya. Betul. Tapi bekerja dari hati, dan kalau memang ada insentif yang terbayar adalah bonus. Adalah bonus. Baik. Ya, dan juga mungkin terkait capaian kinerja Red Plus nasional kan tentunya akibat dari partisipasi kontribusi dari semua provinsi yang ada. Baik. Sehingga kami pun ketika ada pendanaan masuk tentunya akan dipikirkan juga bagaimana untuk bisa mendistribusikan secara adil dan merata ya. Adil itu ya nanti kita akan tentukan kriterianya. Seperti yang GCF ini, anggaran Green Climate Fund ini tentunya kita sedang kaji untuk apa saja nanti yang bisa disalurkan seperti itu sih. Jadi mungkin itu ya, semoga bisa berjalan lancar lah. Amin. Terima kasih Pak Dede. Harapannya dong agar kedepannya Aceh bisa ini lebih baik lagi dalam merecovery lagi ya hutan-hutan yang sudah sakit begitu. Ya, tentunya kita di Aceh, lagi-lagi saya sampaikan bahwa menjaga dan melindungi hutan, mengelola hutan adalah kebutuhan bagi masyarakat Aceh untuk kehidupan kita yang lebih baik di masa mendatang. Tapi kita juga berharap ada dukungan dari pemerintah dari berbagai pihak, termasuk melalui KLHK, untuk kami di Aceh untuk tetap bisa memaintenance komitmen tersebut dari masyarakat, dari seluruh pihak, dari stakeholder, tentang bagaimana mengelola hutan secara lebih baik. Jadi meskipun bonus, tapi ini juga menjadi satu kebutuhan bagi kita untuk terus memainten dan memperbaiki tata kelola sektor kehutanan yang lebih baik. Demikian. Baik. Keren sekali, luar biasa. Terima kasih untuk Pak Dede Hadi dan juga Bapak Wawan Gunawan untuk kesediaannya yang sudah duduk di sini. Kita bincang banyak terkait impian kita ke depan seperti apa dengan hutan, begitu ya. Baik, rekan pembangunan Aceh, sekian kita akhiri, dan jangan lupa untuk mengunjungi akun medsos kami di Bapeda Aceh di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube kami di Bapeda Aceh. Saya Agustia Adha pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.